kasih bawaku dekat padamu. Ku ingin selalu ada di sampingku, dekat diriku dalam genggaman kasih-Mu. Tak ingin diriku menjauh dari-Mu. Genggam erat hatiku dan hidupku, karena ku sadari tanpa diri aku tak akan mampu menjalani hariku dengan kekuatanku, sebab Engkaulah sumber hidupku. Kasih bawaku dekat padamu, ku ingin selalu ada di sampingku, dekat diriku dalam genggaman kasih-Mu. Tak ingin diriku menjauh dari-Mu. Genggam erat hatiku dan hidupku, karena aku sadari tanpa diri aku tak akan mampu menjalani hariku dengan kekuatanku, sebab Engkaulah sumber hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih bawaku dekat padamu, ku ingin selalu ada di sampingku, dekat diriku dalam genggaman kasih-Mu. Tak ingin diriku menjauh dari-Mu. Genggam erat hatiku dan hidupku, karena aku sadari tanpa diri-Mu aku tak akan mampu menjalani hariku dengan kekuatanku, sebab Engkaulah sumber hidupku. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudara, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Al-Masih Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk, baik di surga, di bumi, di bawah bumi. Semuanya tunduk, sujud, menyembah, sebab Dialah Allah, Alfa, Omega, yang berkuasa, yang telah ada, yang sudah ada, yang akan datang, berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, senang sekali pada sore hari ini saya dapat jumpa lewat udara, menyapa saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang memenuhi hati kita, memerintah hati kita di saat dunia yang gelap, penuh dengan kesukaran dan penderitaan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, penuh dengan tipu daya, muslihat iblis, roh-roh angkasa yang bekerja di setiap orang yang durhaka, yaitu manusia yang tidak melekat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, yang tidak berharap kepada Yesus Kristus, tapi yang mengandalkan pikiran, kekuatan, dan memberhalakan diri, dan memberhalakan kekayaan, yang bersandar kepada kekayaan, yang hidupnya di dalam hawa nafsu, kedagingan, kesombongan, keangkuhan,
yang menyeret mereka hingga mereka jatuh dalam berbagai tipu daya muslihat iblis, sehingga mereka dibawa perbudakan segala macam tipu daya iblis, baik di dalam ilmu pengetahuan, di dalam logika mereka, di dalam mereka bersandar kepada perkara-perkara yang lahiriah, sehingga mereka menjadi budak kerajaan angkasa iblis Lucifer, sehingga mereka menjauh dari hadirat Tuhan, dari perkenanan Tuhan, sehingga mereka buta, tuli, dan telanjang. Hati mereka telah tumpul, telinga mereka tuli, dan mata mereka menjadi berat untuk melihat perkara-perkara ilahi. Saudara terkasih, pada sore hari ini senang sekali saya dapat jumpa lewat udara. Saya ingin berbagi-bagi firman bagi kita yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, menjadi makanan kita untuk kita bertumbuh di dalam kasih karunia dalam Yesus Kristus, agar kita senantiasa disucikan, dikuduskan, sebab firman itu yang menopang hidup kita, sehingga kita boleh berjalan dalam kekuatan kuasa Allah yang Maha Tinggi di tengah-tengah dunia yang gelap, yang kita manusia debu dan tanah. Tanpa firman Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa firman Tuhan kita hanyalah debu tanah yang hanya diinjak-injak orang, bunga rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Begitulah kita jika tanpa firman Tuhan. Sebab itu pada hari ini saya mau berbagi firman Tuhan, biar kita senantiasa bertumbuh di dalam pengenalan, di dalam pengenalan Tuhan. Saudara terkasih, saya akan membagi firman itu pada Amsal 3 ayat 1. Inilah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaran, dan biarlah, hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta damai sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tulislah itu di loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri itu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh berlimpah-limpah, dan berjana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberikan ajaran kepada seorang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayanginya. Berbahagialah yang mendapat hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian, karena untungannya melebihi keuntungan perak, dan hasil melebihi emas yang melebihi berharga daripada permata apapun. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan bagi kita. Saudara terkasih, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan
agar kita jangan melupakan pengajaran Tuhan, firman Tuhan. Peliharalah itu di dalam lubuk hatimu, agar panjang umurmu dan lanjut usiamu dan sejahteramu akan ditambahkan. Saudara terkasih, dan janganlah kasih dan setia itu menjauh daripadamu. Saudara terkasih, sebab dengan demikian dari pandangan Tuhan engkau akan mendapat kasih-Nya dan engkau akan dihargai oleh Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan dan manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan kamu bersandar pada pengertianmu, tetapi akuilah Dia di dalam setiap lakumu, supaya Tuhan meluruskan jalan-jalanmu, saudara terkasih. Dan janganlah menganggap dirimu pintar. Jauhilah kejahatan, saudara terkasih, dan hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sebab itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hasil usahamu yang pertama. Dari segala hasil usahamu yang pertama, maka Ia akan memenuhi lumbung-lumbungmu dan memenuhi becana hasil pemerahmu dengan buah anggur yang berlimpah-limpah. Jangan menolak ajaran Tuhan, didikan Tuhan. Jangan bosan-bosan menerima firman Tuhan, sebab Tuhan mengajar anak yang dikasihinya. Sebab hikmat dan kepandaian itu lebih berharga daripada emas, perak, permata dimanapun. Saudara terkasih, carilah hikmat dan perolehlah hikmat agar kamu mendapat pengertian. Dengan demikian, kamu beruntung, umur panjang di tangan kananmu, kekayaan dan kehormatan di tangan kirimu. Saudara terkasih, kita harus berpegang kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran agar kita beruntung. Saudara terkasih, firman itu membuat kita hidup diberkatin jika kita berjalan menurut firman Tuhan. Jangan melanggar hukum-hukum kudus Tuhan. Saudara terkasih, dengarkanlah firman Tuhan dan peliharalah firman itu di dalam hatimu. Biarlah engkau mengalungkannya di lehermu dan karangan bunga itu ada di kepalamu. Sebab jika kita, saudara terkasih, hidup di dalam firman Tuhan, mengenal Tuhan, kasih karunia Tuhan, melayani Tuhan, kita akan mendapat mahkota kebenaran bagi kita yang tekun dan setia melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan di muka bumi ini, sebab Tuhan Allah melihat dari atas, dari sorga dengan sorot mata yang menguji setiap orang benar maupun orang fasik untuk membalaskan segala perbuatan mereka menurut tingkah langkah mereka dan membuat mereka mengalami seturut dengan perbuatan mereka. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang berharap kepadanya, yang memelihara jiwa mereka dan melindungi mereka dari kelaparan. Saudara terkasih, betapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus masuk yang dalam hidup masih dalam pelataran Tuhan. Kita harus masuk ke ruang kudus, yaitu kita memakan makanan yang hidup, yaitu roti kehidupan. Saudara terkasih, memakan firman Tuhan senantiasa pagi, siang, dan malam,
agar kita disucikan, dikuduskan, agar kita oleh kuasa darah Yesus Kristus kita boleh masuk ke ruangan Maha Kudus, di mana kita bersekutu dengan Allah Bapa dari hati ke hati, masuk hadirat Tuhan dalam doa penyembahan dengan berpuasa, sehingga kita boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam kekudusan, di dalam kemuliaan, di dalam kuasa Tuhan, sehingga kita bercahaya cahaya, yaitu cahaya nur hati, di mana hati kita dipenuhi oleh cahaya firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah gambaran, adalah cahaya kemuliaan Yesus Kristus Tuhan, yaitu gambaran Allah itu sendiri. Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya bekerja di dalam hati kita, di dalam perbuatan kita, di dalam pikiran kita, dan memperbaharui kita, hingga Roh Yesus Kristus Tuhan itu yang mengerjakan baik pekerjaan maupun kemauan, sehingga kita berbuah-buah kebenaran, berbuah-buah yang manis yang menyenangkan hati Tuhan, jika kita hidup melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar bagi kita, yang adalah ranting-rantingnya yang selalu dipelihara, dibersihkan oleh Allah Bapa, oleh firman-Nya, agar kita berbuah-buah yang banyak, yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan dan manusia, sehingga kita menjadi saksi surat yang terbuka, saudara terkasih, sehingga kita bercahaya dimanapun kita berada, menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, sehingga Allah damai sejahtera yang bekerja di dalam hati kita membuat kita anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, memberikan damai sejahtera, sukacita, menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Saudara terkasih, biarlah apapun keadaan kita, biarlah kita memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan selama kita hidup, dan bermazmur bagi Allah kita selama kita ada. Sebab saudara terkasih, hidup kita adalah untuk Tuhan, mati kita adalah untuk Tuhan, semuanya adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan dan kehormatan namanya Allah Bapa, Yahweh Yeshua Al-Masih Elohim, Bapa yang kekal, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk yang di bumi, di bawah bumi, sampai selama-lamanya. Kiranya sampai di sini firman Tuhan, saudara terkasih. Kiranya kita diberkati dan kita boleh bertumbuh senantiasa di dalam pengenalan, berbuah-buah roh, berbuah-buah kebaikan. Dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Shalom.